Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Aimol, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan calon guru penggerak Angkatan 10. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada acara ini. Alhamdulillah. Tak lupa pula selawat serta salam atas junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk tugas calon guru penggerak Angkatan 10 dari program guru penggerak tentang kegiatan diseminasi budaya positif dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, kata pengantar dari Bapak Kepala SDN 1 Aimol. Keempat, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 10, yaitu Ibu Supartini SPDSD, Ibu Rohmi Hidayati SPDSD, dan Ibu Guru Nurhayati SPD. Yang kelima, penutup dan doa. Agar lebih berkahnya acara kita hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kepada Bapak Ibu berdiri. Dipimpin oleh Ibu Guru Rohmi Hidayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
positif yang saya hormati, ibu-ibu calon guru penggerak angkatan 10 sebagai pemateri yang saya hormati pula, marilah sejenak kita mengucapkan rasa syukur yang setinggi-tingginya atas berkat nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini saudara-saudara calon guru penggerak dapat mengumpulkan kita bersama dalam rangka menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita. Alhamdulillahirobbilalamin. Kedua kali salawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah mengajarkan kita ajaran yang terang benderang, yakni agama Islam. Dan mudah-mudahan kelak di kemudian hari kita mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, peserta inspirasi yang saya banggakan, seyogianya kegiatan ini patut kita dukung, patut kita apresiasi bersama, bahwa dalam rangka peningkatan budaya sekolah, penguatan budaya sekolah, mesti kita selalu sampaikan, mesti kita selalu pahami bersama. Oleh sebab itu, rekan-rekan calon guru penggerak nanti pada saatnya akan menyampaikan materi tentang budaya positif yang kita akan laksanakan di sekolah kita. Beberapa hal yang perlu menjadi garis bawah daripada calon guru penggerak, hal yang esensial yang perlu diperhatikan adalah P3 di situ. Saya melihatnya ini yang sebelum ini beberapa tahun yang lalu terkikis nilai-nilai moral Pancasila. Jadi saya berharap nanti pada saatnya pertemuan ini akan menghasilkan sebuah konsensus bersama tentang pelaksanaan budaya positif di sekolah kita. Hal itu saya melihatnya lebih bersumber kepada tujuan pendidikan yang telah disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Haji Abdul Rahman. Semuanya itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Saya berharap nanti lebih saudara-saudara pemateri lebih mendalami profil pelajar Pancasila, sebab beberapa dekade ini nampaknya nilai-nilai luhur Pancasila cukup terkikis. Itu dibuktikan dengan sudah tidak adanya pendidikan moral Pancasila misalnya, sudah tidak adanya pendidikan PSBB kalau dulu dikatakan. Di situ isinya bagaimana sejarah-sejarah perjuangan bangsa. Ini yang agak kabur sekarang ini, sehingga generasi bangsa agak pesimis kita lihat. Bahkan banyak di antara para mahasiswa bukan lagi pendidikan dasar, tetapi pendidikan tinggi, banyak yang tidak hafal dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, nampaknya negara ini melihat kita harus kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa yang dituangkan dalam dasar negara kita. Kalau dulu
angkatan saya, kita wajib hafal 36 butir nilai-nilai Pancasila. Kalau tidak, maka dipastikan berdiri selama jam pelajaran di depan. Nah, inilah model pembelajaran dulu. Jika hal-hal yang diinginkan oleh guru kita tidak dapat kita raih, dapat kita jawab, langsung hukuman berupa berdiri di depan kelas. Nampaknya pada saat itu sangat efektif memakai hukuman seperti itu, karena itu akan memacu murid-murid pada saat itu untuk segera menguasai materi pelajaran. Itu model dulu. Kalau sekarang sudah berkembang sekali, banyak teori-teori pendidikan. Hukuman bukan lagi jalan untuk membuat siswa atau murid-murid merubah perilaku, tetapi banyak sekali teori-teori pendidikan. Oleh sebab itu nanti pada saatnya akan lebih diperdalam oleh rekan-rekan kita yang calon guru penggerak ini, bagaimana perbedaan hukuman, bagaimana apa yang dimaksud dengan restitusi, segitiga restitusi itu akan lebih diperdalam. Apakah benar sebuah penghargaan kepada anak kita pada hakikatnya adalah sebuah hukuman? Ya, silakan dibedah itu PR bagi ibu-ibu calon guru penggerak. Mengapa justru sekarang ini reward, penghargaan itu justru adalah sebuah hukuman? Nah, ini perlu dibedah supaya semua kita memahami, sehingga nanti pada saatnya menyusun sebuah budaya positif di sekolah itu benar-benar sudah merupakan kebutuhan siswa untuk mengubah dirinya menjadi murid atau menjadi manusia yang lebih baik. Nah, itu yang menjadi PR ibu-ibu, sehingga nanti bisa saya selaku pimpinan sekolah bisa merekomendasikan hasil pertemuan ini untuk ditetapkan menjadi budaya positif di sekolah kita. Nah, hanya itu mungkin pengantar saya, sehingga saya titip PR ini kepada ibu-ibu calon guru penggerak. Pada saatnya nanti tersusun budaya positif yang merupakan landasan kita melaksanakan kegiatan kita di sekolah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian yang diberikan oleh Bapak Kepala SDN 1 Alimam. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 kepada beliau. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Aikmal, yang kami hormati juga Bapak dan Ibu guru serta calon guru penggerak angkatan 10. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah sehingga kita dapat diberikan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam program Guru Penggerak Angkatan 10 tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Tak lupa pula selawat dan salam kita haturkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Amin, amin ya robbal alamin. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk program tugas kami di sini, yaitu tentang aksi diseminasi budaya positif. Sebelumnya masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Kalau saya bilang semangat pagi luar biasa, bisa ya? Oke. Semangat pagi luar biasa. Terima kasih. Nah, sebelum saya masuk ke diseminasi budaya positif, mungkin Ibu guru sudah mengenal atau mendengar tentang budaya positif. Kira-kira di benak Bapak Ibu guru tentang budaya positif itu seperti apa ya? Siapa yang bisa membantu menjawab? Kebiasaan-kebiasaan baik. Ya Pak? Kebiasaan-kebiasaan. Ya, kebiasaan-kebiasaan baik. Ada yang lain? Belajar yang menyenangkan. Belajar yang menyenangkan. Ya, alhamdulillah. Kebiasaan yang baik dan belajar yang menyenangkan. Budaya positif adalah lingkungan belajar yang menyenangkan, aman, nyaman, dan mendukung murid untuk berkembang. Budaya positif itu dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman seperti kata Bapak Kepala Sekolah tadi, penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas atau sekolah dengan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini inti dari konsep utama dari budaya positif itu sendiri adalah pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Dan yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, dari konsep utama budaya positif ini, kira-kira hal yang menurut Bapak Ibu guru itu yang asing terdengar itu yang mana? Siapa yang bisa menjawab? Oh, restitusi. Ya, restitusi. Sebenarnya ini sudah biasa ya Bapak Ibu kita lakukan di dalam kelas, di sekolah. Sudah biasa kita lakukan setiap hari. Tapi mungkin penjabaran tentang itu lebih didalami nanti oleh calon penggerak kita, Nur Hayati. Nah, sekarang ini bagian saya adalah pembelajaran dengan berparadigma baru dan disiplin positif. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran dengan paradigma merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para siswa belajar sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa, mandiri, kreatif, global, gotong royong. Pasti di sini tahu apa lagunya. Sehingga kita coba ya Bapak Ibu guru hebat, kita coba 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, di sini kata disiplin. Kita sering mendengar kata disiplin, tidak asing kata-kata disiplin kita. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu seperti apa kira-kira? Tepat waktu. Ya, ada lagi? Sesuai aturan. Ya, bagus, alhamdulillah. Ya, disiplin positif itu berasal dari kata disker yang artinya belajar. Dari kata ini timbul kata disiplin, yang berarti pengajaran atau pelatihan. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan
disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid tanpa imbalan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Nah, di sini kan karena disiplin itu merupakan satu cara untuk menerapkan diri itu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kita. Buat di sini kita tidak bisa memperdayakan murid tanpa imbalan. Harus dengan imbalan mereka bisa disiplin, harus dengan imbalan mereka, harus dengan hukuman mereka bisa disiplin, harus dengan ancaman mereka bisa disiplin. Itu yang akan kita tiadakan karena disiplin itu merupakan sesuatu yang tanpa hukuman, tanpa ancaman. Selanjutnya, menurut disiplin itu tujuannya adalah menciptakan murid yang disiplin sehingga mereka berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilakunya ke arah yang lebih baik. Jadi kita ingin siswa-siswi kita, murid-murid kita menjadi siswa yang lebih baik. Dan kata Bapak Kepala Sekolah, membuat mereka menjadi orang-orang yang lebih baik karena saking akhlak atau apa mereka sekarang itu sudah berubah. Sekarang kita di sini tugas kita sebagai guru adalah membuat siswa-siswi kita menjadi lebih baik yang memiliki disiplin dirinya. Nah, untuk sekarang motivasi perilaku manusia. Kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Manusia berperilaku karena adanya motivasi. Nah, di sini motivasi itu ada 3, Bapak Ibu. Pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan reward atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini atau dipercaya. Sekarang saya boleh bertanya lagi, menurut Bapak Ibu, motivasi perilaku yang ketiga itu yang sering diterapkan di kelas Bapak Ibu itu yang mana? 2? Yang mana? Bisa untuk reward, juga bisa untuk harga diri sendiri. Oke, berarti yang 2. Yang lain? Ayo, tidak apa-apa, fair aja. Karena jadi kita sama-sama belajar, Bapak Ibu ya. Oh, nomor 3 dilihat Bunda, nomor 3. Untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Yang mana, Pak Gabur? Yang ketiga. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Oke, sekarang saya mencoba untuk menjelaskan motivasi perilaku manusia yang pertama itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya perilaku ini bertanya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya motivasi ini untuk menghindari masalah yang muncul. Jadi mereka menghindari masalah itu, hukuman itu karena merasa tidak nyaman atau tidak berani. Nah, di sini kan itu yang terjadi. Untuk menghindari hukuman, mereka berusaha untuk menghindari permasalahan yang ada. Jadi mereka tidak ingin istilahnya mereka tidak ingin ada masalah gitu, tapi mereka tidak bisa mengembangkan dirinya. Yang kedua itu untuk mendapatkan reward atau penghargaan dari orang lain. Nah, sesuatu itu reward dan penghargaan ini adalah mereka akan melakukannya dengan harapan mendapatkan pujian dari orang lain. Di sini kan reward itu suatu hal yang mungkin tidak bisa tidak digunakan, tapi reward itu untuk jadi mereka melakukannya karena ingin mendapat hadiah gitu, karena ingin mereka dibanggakan. Nah, jadi itu yang kita ingin kita rubah. Jadi yang kedua ini adalah mereka melakukannya dengan untuk mendapatkan imbalan atau untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang ketiga, seperti kata Pak Arya tadi, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini atau dipercaya. Karena untuk menjadi diri sendiri itu adalah hal yang sangat sulit, butuh waktu yang panjang. Tapi proses ini akan membentuk diri mereka bisa menghargai diri mereka dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka
Oke, selanjutnya motivasi perilaku manusia itu adalah akan menjadikan orang seperti apa yang dia menjadikan orang seperti apa jika ia melakukannya. Nah, mereka melakukan sesuatu dengan nilai-nilai yang dia percaya atau dia yakini, seperti yang saya katakan tadi. Motivasi ini akan membuat seseorang memiliki dasar disiplin positif. Disiplin positif karena motivasi ini bersifat internal bukan eksternal, karena bersifat dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari luar. Nah, kalau dari luar itu seperti penghukum, pemberi hadiah. Kalau di dalam adalah kesadaran mereka sendiri. Ya, Bapak Ibu ya, paham dari sini? Oke. Selanjutnya yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia dengan nilai-nilai kebajikannya. Nilai kebajikan itu pasti, karena ini adalah disiplin positif, pasti ya positifnya, semuanya positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia ini mencapai setiap individu adalah nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, ataupun latar belakang, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang. Maka motivasi intrinsik akan terbangun, motivasi dalam diri mereka itu akan terbangun, akan sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dirinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan ini dicapai oleh setiap anak atau pelajar sesuai dengan profil kita tadi, yaitu profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, dan mandiri. Oke, sampai sini ada yang belum paham? Siap? Oke. Baik, selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Guru kita CGP Angkatan 10 atas nama Ibu Guru Rohmi Hidayati. Kepada Ibu Guru Rohmi Hidayati dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak dan Ibu Guru? Sekarang kita ice breaking dulu ya. Sebelum kita lanjut materi berikutnya, kita ice breaking. Ice breaking kita yaitu saya akan menyebutkan panca indera. Tapi sebelum saya menyebutkan panca indera, kita setiap mau menyebutkan bertepuk tangan dulu. Tepuk tangan baru saya sebutkan, nanti terus Ibu dan Bapak Guru yang akan memegang panca indera yang saya sebutkan. Sudah siap? Bapak dan Ibu? Ya, kita mulai breakingnya. Tepuk tangan. Bapak Ibu. Tepuk tangan. Telinga. Pak Kapur tak pegang telinga, pelan. Tepuk tangan. Pegang mata. Ada yang tak pegang mata. Ya. Sampai di sini saja dulu ya, sebenarnya nanti tanda tangan. Lanjut dengan materi saya, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, konsep disiplin dengan identitas AKK katanya. Sebelum itu kita lanjut dulu tentang konsekuensi. Nah, konsekuensi ini penguatannya jangka pendek, perlu mendorong kelanjutan murid menghormati peraturan penghilangan untuk mengurangi kesalahan. Nah, di sini keyakinan kelas itu adalah peraturan-peraturan yang kita buat bersama, yaitu dengan warga kelas. Keyakinan kelas, setelah itu baru kita laksanakan atau terapkan di sekolah. Sebelum itu saya juga mau memaparkan yaitu tentang restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Contohnya di sini sering kita lakukan setiap hari, yaitu sekarang saya mau bertanya, hukumannya yaitu apakah termasuk hukuman atau konsekuensi ini? Kansa sedang menyenggol air di meja Bu Guru. Nah, Kansa disuruh membersihkan air yang ada tuh. Konsekuensi apa hukuman? Ya, iya, bagus, berapa itu konsekuensi. Terus lanjut sekarang. Budi berkeliling lapangan, dihukum sama Pak Guru olahraga. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, itu adalah termasuk hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini kita akan bisa membedakan mana konsekuensi dan hukuman. Nah, yang di sini disebut dengan keyakinan. Nah, keyakinan kelas. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal yaitu mengapa tidak peraturan saja, mengapa keyakinan kelas? Karena peraturan itu yang dibuat oleh guru untuk dilaksanakan oleh murid, sedangkan keyakinan kelas itu adalah murid dan kita sebagai guru yang membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas untuk kita laksanakan. Dan peraturan itu berlakunya sangat panjang, tidak seperti dengan keyakinan kelas harus kita bisa kita tambah lagi, bisa kita rubah. Itulah perbedaannya kenapa kita tidak melakukan peraturan kelas dan kita menggunakan keyakinan kelas. Nah, tahap pembuatan keyakinan kelas adalah lebih abstrak dari peraturan, berupa universal lebih abstrak dari peraturan, dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dan semua warga kelas dilibatkan saat membuatnya. Untuk kita membuat keyakinan kelas ini, kita bisa menggunakan pemantik kepada anak-anak dengan menyuruh dia membuat keyakinan kelas apa yang mau dibuat. Nah, setelah kita kumpulkan hasil keyakinan kelas anak itu, nanti kita bisa lihat dari kata-kata yang dibuat. Kalau kata-kata yang dibuat dengan kalimat negatif bisa kita jadikan menjadi kalimat yang positif. Contohnya, jangan buang sampah di sana. Nah, kalimat positifnya seperti apa, Ibu Aria? Jangan buang sampah di tempat. Jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempat. Kata positifnya adalah buang sampah pada tempatnya. Lanjut sekarang. Nilai kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan sesuai dengan tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar nilai kemanusiaan, yaitu yang dibuat oleh William Gloucester. Nah, yaitu ada 5 tentang nilai kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, kebutuhan dasar manusia ini yaitu pada umumnya yaitu memiliki rasa terima yang tinggi, rasa kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, ingin disukai oleh seluruh temannya atau diterima di lingkungannya, itu lingkungan sosial. Itu adalah rasa kasih sayang dan rasa
Nah, lain dengan kebutuhan hidup atau bertahan hidup yaitu survival. Nah, kita atau makhluk hidup itu membutuhkan makanan, rumah, dan kesehatan. Sedangkan psikologi kita membutuhkan yaitu rasa aman dan damai. Nah, lanjut kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang ingin menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak dan menyukai hal-hal yang baru, ya, yang menarik juga untuk mencoba-coba. Nah, itu adalah kebebasan anak-anak. Contohnya seperti ada kemarin anak kita yang bilang, Bu Guru, boleh tidak saya bernyanyi di dalam kelas saat kita belajar? Nah, itu termasuk dia kebebasan. Nah, tapi kita sebagai guru kita akan menegur atau memberitahunya dengan memberi tanggapan, ya boleh nanti kalau sudah selesai belajar. Nah, itu. Terus lanjut kesenangan. Nah, kesenangan ini yaitu adalah semua untuk mencari kesenangan dengan bermain dan tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak dini dan terus berkembang sampai dewasa. Yang terakhir adalah yaitu penguasaan. Penguasaan ini merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu di atas prestasi dan keterampilan, dapat membuat pencapaian dihormati serta memiliki harga diri. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita terapkan. Ya, hanya ini sampai di sini penyampaian materi saya dan akan dilanjutkan oleh Ibu Nurhayati SPD. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk materi berikutnya di aksi nyata diseminasi budaya positif ini yaitu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Namun sebelum saya memaparkan materi yang saya dapatkan, saya rasa Bapak Ibu Guru sudah mulai agak bosan, tapi mudah-mudahan tidak ya. Bagaimana kalau kita ice breaking sejenak? Dia menambah semangat kita, dia senyum kita semakin lebar. Boleh berdiri. Nah, sekarang iya ice breaking sampai akhir boleh. Kita ice breakingnya. Saya rasa meskipun bapak-bapak pernah juga dikasih memegang kelapa dan parut ya. Nah, bagaimana posisi kita ketika kita menggaruk kepala? Menggaruk kepala, kelapa diparut. Nah, sekarang sesuai dengan instruksi ya. Kelapa diparut, kepala digaruk. Ibu bapak guru meragakannya. Kita
Bagaimana Bapak Ibu Guru? Tidak juga ya. Tapi kadang-kadangnya kita sebagai penghukum, namun dengan belajar profil Pancasila dan 5 posisi kontrol ini kita bisa menghilangkan sedikit bentuk hukuman kepada siswa-siswa kita. Sebagai penghukum, apa contoh tindakan guru yang dikatakan sebagai penghukum? Di sini contohnya dia mengatakan, kamu silakan berdiri dengan nada keras, berdiri 10 menit di depan kelas, atau dengan menunjuk-nunjuk dan menyakiti ataupun menyindir. Itu salah satu bentuk hukuman. Misalnya kita di kelas rendah, pengalaman saya pribadi, karena kamu tidak mau menulis, ibu guru minta kamu menulis ini di satu lembar. Meskipun niat kita untuk anak itu supaya anak itu terbiasa menulis, tapi itu juga bentuknya sebagai hukuman. Ya. Nah, apa dampak bagi murid di sini? Murid akan mengulangi kesalahannya lagi. Karena bentakan yang kita lakukan itu adalah tidak memberi efek jerah. Tetapi anak sulit menyadarinya dan akan mengulangi kesalahannya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ada kita di sini ketika anak berbuat salah, kita ceramah panjang lebar. Seharusnya kamu begini, ibu kecewa dengan kamu. Kamu itu tidak mendengarkan ibu. Sehingga anak merasa rendah diri dan meminta maaf. Itu kita sudah membuat anak merasa bersalah. Yang berikutnya, di posisi kontrol yang ketiga, yaitu kita menempatkan diri sebagai teman. Di sini pun identitas berhasil atau sukses ini sebagai teman tidak bisa kita katakan juga berhasil ya. Tidak perlu kita mengkhususkan diri sebagai teman. Kenapa? Karena di sini anak merasa lemah dan merasa bergantung pada diri kita karena anak tidak memiliki rasa mandiri. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu guru. Masa kamu tidak mau? Seperti itu. Sehingga anak menganggap kita teman dan ketergantungan kepada ibu gurunya, sehingga membuat anak tidak percaya diri. Selanjutnya, guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau ini salah satu bentuknya yaitu dengan menghibur dan mengukur kesalahan-kesalahan atau perbuatan baik dari seorang anak. Misalnya dengan guru mengatakan, ayo, apa peraturannya? Kalau kamu mendapat bintang, kalau kamu benar semua, ibu guru akan kasih bintang. Atau kalau kamu benar semua, ibu guru akan kasih permen. Nah, itu salah satu bentuk pemantau. Di sini dampaknya memilih, di sini memberikan sanksi kepada anak atau hadiah kepada anak itu akan berdampak kepada anak ketergantungan ya. Anak akan ketergantungan sehingga anak itu tidak mau berusaha kalau dia tidak diiming-imingi dengan hadiah atau sanksi yang diinginkan. Nah, di sini posisi kontrol yang kelima yang semestinya kita terapkan selama ini, terutama bagi saya sendiri dan ibu bapak, yaitu sebagai manajer. Di mana sebagai manajer ini kita memposisikan diri sebagai penanya, penasehat, menuntun anak-anak. Contohnya, ketika anak itu berbuat salah, kita panggil. Kira-kira apa alasan kenapa kamu berbuat begitu?
Ibu guru juga pernah melakukannya. Kamu melakukan itu pasti ada sebabnya. Karena ibu guru juga pernah dulu melakukan itu. Atau kira-kira, tadi kita sudah membahas keyakinan kelas ya. Atau kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, sehingga dampaknya di sini anak-anak mengevaluasi diri dan mau bercerita sehingga mau mengembangkan dirinya dengan tidak ada rasa takut maupun rasa bersalah. Next. Nah, di sini ada contoh-contoh pertanyaan. Bapak Ibu guru bisa lihat sebagai guru, sebagai pengukur. Kamu tidak pernah ya melakukannya. Nah, itu contoh kalimat ketika kita menjadi pengukur. Sebagai pembuat rasa bersalah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kita pasti pernah melakukannya ya. Sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah di sini kita ini anak, sehingga anak kadang tidak mau berusaha kalau tidak ada yang dilihat hadiahnya. Yang berikutnya sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Kamu sayang kan sama bu guru? Ayo lakukan begini. Nah itu juga semestinya sedikit demi sedikit kita hilangkan ya. Posisi yang paling baik di sini adalah sebagai manajer, di mana kita menempatkan diri dan rasa percaya anak itu untuk mengembangkan dirinya. Apa contoh pertanyaan yang kita lakukan sebagai manajer di sini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, seperti itu sehingga kamu tidak akan mengulanginya lagi. Kamu masih ingat kan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Nah, kira-kira seperti itu. Masih semangat Ibu Bapak Guru mendengarnya? Selanjutnya kita ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Tadi dari pemateri awal sudah dijelaskan apa itu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter itu harus sesuai dengan profil Pancasila, seperti yang dijelaskan Ibu Guru Supartini tadi. Berakhlak mulia, kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Iya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3. Namanya saja segitiga ya, Bapak Ibu. Pertama, next. Menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas, Bapak Ibu Guru? Menstabilkan identitas itu adalah membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi jangan sedikit-sedikit kita, kamu ini dari kemarin salah saja yang kamu kerjakan. Sebaiknya kita hindari sekarang ya Bapak Ibu, kita berusaha bersama-sama. Selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu guru juga pernah dulu melakukan kesalahan itu. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Next. Yang kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu adalah membantu murid mengenali basic
melakukannya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal seperti itu. Misalnya ketika ibu guru SD punyanya selalu dicontek oleh ibu guru Heria, ibu guru SD marah. Dia membentak dan memukul meja sambil menunjuk-nunjuk ibu Heria. Nah, di sini sebagai guru kita akan berusaha menanyakan ya. Nah, ibu guru SD, saya rasa ibu guru tahu atau apa alasan melakukan itu. Nah, seperti itu ya. Next, menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini ketika anak melakukan kesalahan dan kita melihat anak merasa bersalah, kita akan di sini menghukumkan anak itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, yang seperti yang sudah dibahas Ibu Guru Rohmi Hidayatin. Jadi keyakinan kelas dan nilai-nilai yang kita buat bersama. Karena nilai atau keyakinan kelas yang kita buat itu adalah keyakinan dan kesepakatan kita bersama. Jadi sehingga anak itu akan merasa, oh begini ketika saya melakukan kesalahan dan tidak sesuai dengan apa yang telah saya sepakati, sehingga anak itu merasa tidak bertanggung jawab. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan di sini sebagai guru? Kita bisa menanyakannya. Apa nilai yang kita percaya di kelas yang sudah kita sepakati bersama? Nah, atau nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati bersama kemarin? Kelas yang ideal itu kira-kira seperti apa ya, anak? Nah, atau kita juga misalnya anak itu santan nakalnya atau berbuat, kita bisa menanyakan, kamu ingin jadi anak yang seperti apa nanti? Kira-kira kamu melakukan ini karena kamu ingin menjadi anak seperti apa ya? Nah, tentunya dengan nada yang agak sedikit senyum-senyum ya. Nah, saya rasa untuk materi diseminasi ini cukup sampai di sini. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau refleksi dari Bapak Ibu guru atas diseminasi yang kami lakukan. Tanggapan dan masukannya dari Bapak Ibu guru yang hadir di sini kami persilahkan bisa memberikan refleksi sedikit atau benang merah terhadap apa yang kami presentasikan hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Ibu CGP Angkatan 10. Alhamdulillah kegiatan ini sangat baik sekali. Ini salah satu dari kegiatan budaya positif yang dilakukan di sekolah kita. Materi-materi yang diberikan oleh ketiga ibu-ibu di depan ini sungguh luar biasa, bisa menjadi acuan kita guru-guru di SDN 1 Aikmal, di mana kebanyakan dari kita itu masih menggunakan hukuman, menggunakan penghargaan. Itu hal yang kontradiktif sebenarnya. Terkadang apabila kita memberikan penghargaan, ada positifnya, ada negatifnya juga. Namun alangkah baiknya dihindari. Jika melakukan suatu penghargaan itu sebuah peraturan atau yang ada dibuat di sekolah, misalnya ada peraturan atau kebiasaan misal contoh ini ya, membagikan hadiah pada saat pembagian rapor. Itu dilempar
baru sebenarnya Bapak Ibu. Ini teori lama, teori dari KHD. Ini sudah ada sejak lama, namun kebanyakan dari kita Bapak Ibu guru tidak menggalinya seperti itu. Nah, melalui program guru penggerak ini pemerintah mengajak kita, ayo kita gali apa saja pemikiran-pemikiran atau filosofi dari KHD yang kita lupakan atau yang tidak kita ketahui selama ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau menyangkut pertanyaan, bukan pertanyaan tapi mungkin bisa menjadi ruang diskusi untuk kita. Seperti yang saya katakan tadi, penghargaan. Kita memberikan hadiah pada anak pada saat pembagian rapor. Itu dikatakan dalam arti salah. Namun balik lagi ke kebutuhan dasar anak. Kita perhatikan, ada anak yang kebutuhan dasarnya tentang penguasaan. Perlu reward untuk menumbuhkan motivasi dalam diri mereka. Ini pertanyaan besar untuk kita semua yang mungkin bisa dapat kita diskusikan dalam forum ini atau dalam forum diskusi komunitas praktisi kita, komunitas belajar kita selanjutnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Guru Esti. Semuanya memang sudah sesuai dengan apa yang dikatakan tadi, bahwa diseminasi budaya positif itu kita di sini sama-sama belajar merubah budaya positif menjadi lebih baik, ya Bapak Ibu. Perjalanan ini tidak pendek, tapi perjalanannya akan terus menerus. Kita akan terus belajar bagaimana merubahnya, bagaimana membentuknya menjadi manusia-manusia yang baik, atau siswa-siswi kita memiliki alat-alat yang baik yang berpedoman dengan profil pelajar Pancasila. Oke, untuk semuanya tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya. Untuk lebih segar menutup acara kita ini, mungkin kita sedikit dulu ya Bapak Ibu. Nah, berdiri sejenak biar otot-otot yang duduk itu lebih rileks, tidak kaku. Masih ingat apa sedikitnya? Dipimpin oleh Ibu Norma. Sekarang saya kasih contoh dulu ya. Marina, kalau Marina ibu bapak guru seperti ini. Marina menari di atas menara. Pak Ijo menari di atas, menarinya seperti ini. Menari di atas menara. Oke. Saya nyanyi bapak ibu guru yang bergerak. Asal ya kita mulai ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Pak Ijo menari di atas menara. Pak di atas menara, Pak Ijo menari, Pak Ijo menari di atas menara.
Terima kasih. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah.